Sekali toh hari Paskah itu hari apa Bapak Ibu? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang merasakan kebangkitannya dalam hidup kita semua? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Luar biasa manis. Sebelum kita mulai, saya mau ajak sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berfellowship. Mari kasih jabat tangan sekali lagi. Boleh kasih tos juga dan senyuman terbaik, katakan selamat hari Paskah kekasih jiwanya Tuhan Yesus. Selamat Paskah kekasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hari kemenangan buat kita semua. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat berkat. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami terima dengan sukacita. Dan kami mau mengimani terus kemenangan Tuhan ada di pihak kita semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami mau bersukacita. Biar sekali lagi sukacita surga turun atas setiap kami. Dan kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami mau memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita mau menyanyi memuji Tuhan. Yesus Tuhan yang sudah bangkit bagi kita semua, memberikan hidup yang benar. Mari nyanyikan kata Allah, Yesus namanya menyembuhkan, penyucian, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi yuk nyanyikan.
Ada suara kemenangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, biarlah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum banggamu akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tak ubah rataku. Jadi kalian hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pembenar. Nyanyikan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan seorang kemenangan. Kau Tuhan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Yesus kita baik, amin. Jadi nyanyikan, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum padamu akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tak ubah rataku. Jadi tarian, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan seorang kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin lagu ini baru buat kita, tapi saya mau ajak kita sama-sama. Mungkin kelihatannya WL-nya enak banget nih, suruh cumannya oke. Tapi saya mau kita sama-sama bernyanyi. Nanti ohonya bagian singers. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu semua bernyanyi, siap? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan seorang kemenangan. Kau berikan bagiku, katakan hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan seorang kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi
Asal dikatakan hidupku dipulihkan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, ya Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, ya Dia sangat baik, Yesus. Mari nyanyikan dalam bahasa Inggrisnya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh yes, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pemutaran video. Kami persilakan.
dahsyat. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Yos. Pada Bapak Yos kami persilahkan. Shalom. Lagu ini bukan lagu rohani, tapi sebuah lagu yang mengingatkan untuk kita semua bahwa dalam hidup ini kita punya dua perjalanan. Satu, perjalanan hidup. Kedua, perjalanan abadi, pulang ke rumah Bapa yang ada di surga. Amin. Masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa, hati dan tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Kasihnya hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang demi bintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kekurangan waktu yang masih tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik adalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Yang terbaik adalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan berkati, Pak. Luar biasa. Haleluya. Saya kalau boleh kesaksian saudara,
Paskah adalah menjadi hari favorit dalam hidup saya sejak 2013. Kenapa? Harusnya Paskah 2013 saya meninggal di meja operasi. Hari itu saya nggak tahu dan tidak ditemukan saya punya demam berdarah. Trombosit saya cuma 10.000 Bapak Ibu. Hari itu dokter tidak tanya lagi, Bapak pusing nggak? Sakit kepala nggak? Mimisan nggak? Atau ada ruang merah di badan nggak? Enggak. Dan hari itu saya jalani operasi. Dan kebetulan waktu saya operasi, ruangan operasinya itu ada gambar Tuhan Yesus adalah gembala, gendong satu domba dan banyak domba di bawahnya. Dan hari itu waktu operasi berjalan, itu dokter ketakutan setengah mati. Badan saya, badan dada ke bawah itu merah, banyak bintik merah. Leher saya sudah dibelek, udah dipotong. Dan itu mau ngambil hyperparathyroid. Kalau tiroid itu kan gondok ya Bapak Ibu, tapi ini parathyroid adalah hormon. Dan hormon saya waktu itu sangat kacau dan itu seperti kanker hormon. Dan hari itu cuma bisa dibuang lewat leher. Leher saya sudah terbuka. Tapi dokter lihat kok merah semua badan saya, lalu diambil darah saya dan masuk ke lab. Nggak nyampe 10 menit hasil keluar. Saya positif DBD. Dan trombosit saya cuma 10.000. Hari itu adalah hari Paskah. Saya percaya Tuhan yang sama, yang sampai hari ini saya sembah, Dia Tuhan yang berjanji saya tetap hidup dan memberikan kesaksian. Hari Paskah, hari mana saya bangkit dan saya tidak mati. Hari Paskah adalah hari di mana saya hidup dan saya tidak akan pernah mati. Satu hal saudara, dokter bilang harusnya kamu mati, kamu pendarahan. Posisi kamu trombosit cuma 10.000. Hari ini harusnya kamu mati. Dan hari ini kamu hidup, itu mujizat. Dan kebetulan yang mengoperasi saya adalah pendeta gereja Advent. Dan saya mengucap syukur dari sejak hari itu sampai hari ini. Hari favorit dalam hidup saya adalah hari Paskah. Dan saya selalu mengingat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya sejak 2013 sampai hari ini. Dia terus pegang hidup saya, Dia terus jaga saya, Dia terus menjamin saya. Dan saya percaya Dia juga Tuhan yang sama, yang memegang hidup kita dan menjaga hidup kita. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan saudara. Kemenangan terjadi di sini, bukan hanya di sini, tapi di setiap hari hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap sama, dahulu sekarang selama-lamanya. Engkau tidak berubah, Engkau yang disembah, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau Yesus Kristus Raja. Terima kasih Tuhan.
Bapa, layaklah Engkau disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh melalui hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Kuasa maut telah Engkau patahkan, Engkau telah kalahkan di atas kayu salib. Dan kami menjadi umat pemenang Tuhan. Kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami mau memperingati Tuhan hari kebangkitan-Mu. Karena Engkau bangkit Tuhan. Engkau hidup. Dan Engkau menghidupkan kami Tuhan. Sehingga kami berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Saat sore hari ini Tuhan, kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan tanpa terlalu hitungan satupun Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami sama-sama mau belajar mengerti akan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan sharing firman Tuhan pada saat malam hari ini ya. Ada yang belum kenal saya? Belum. Harus kenal. Udah ya, mungkin sebagian sudah belum kenal ya. Saya istri almarhum Bapak Pendeta Junaidi Salat. Kalau yang tahun 70-an itu pasti ingat ya, yang main film Ali Topan Anak Jalanan ya. Dan beliau sudah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 Januari kemarin beliau 3 tahun, pas Natalan. Pelayanan kami memang dulu bersama-sama para murtadin, namanya Forum Komunikasi Umat Silaturahmi ya, termasuk Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang bersama-sama Mbak Bijun ya. Dan sekarang beliau tidak ada, tetap pengembalaannya saya teruskan dan diberi nama sekarang persekutuannya Junaidi Salat Ministry. Biar kita mengingat juga pelayanan beliau, bagaimana memberitakan kabar baik ya. Kabar baik itu harus disampaikan baik-baik saudara ya. Jadi saya teruskan, ada di Jakarta Pusat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau hadir, nanti boleh setiap Kamis ke-1 dan Kamis ke-3 ya. Kebetulan Pak Ihsan dan Ibu juga bersama-sama kita di dalam Junaidi Salat Ministry ya. Mungkin itu saja perkenalan saya. Kita mau sama-sama belajar sharing firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Satu ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari, sudah dapat? Yang sudah dapat katakan haleluya. Kurang keras. Sudah dapat semua ya? Kita baca bersama 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung ya.
hari dimana Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara. Ya, mati itu karena bukti kasih-Nya. Dan hari ini 3 hari kebangkitan. Saya nggak habis pikir ya. Kalau di luar sana, terutama orang-orang yang belum terima Yesus, seringkali mengatakan, lu Tuhannya 3, mati, bangkit gak mungkin. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar itu ya. Tapi inilah memang kenyataan yang harus kita terima dan kita hadapi, bahwa Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Kalau dikategorikan nabi, dia bukan sekedar nabi, saudara. Dia punya kuasa yang luar biasa. Makanya saya bikin lagu, judulnya Kagak Ade Nabi, itu bahasa Betawi. Kagak ade nabi sehebat Isa Al-Masih, kagak ade rasul sedahsyat Isa Al-Masih. Memang kagak ade gitu ya. Saudara jangan heran, kami memang pelayanan kami suku-suku Betawi khususnya ya. Jadi nanti juga kalau Bapak Ibu Saudara datang jangan kaget ya. Kita banyak lagu-lagu rohani Betawi. Jadi memang tidak ada yang dapat menandingi Isa Al-Masih. Kalau dia disetarakan dengan nabi-nabi yang bagaimana dulu, saudara. Kalau saudara dikatakan nabi nggak apa-apa, ya. Tapi nabi yang bagaimana dulu, harus bangga, saudara. Nah, kita sore hari ini mau belajar yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mungkin saudara, Bapak Ibu kenal saya, tetapi tidak mengenal. Dan saya tadi kenalkan. Hanya kenal, mungkin Bapak Ibu Saudara kenal dengan Bapak Ibu Gembala Saudara, tapi belum tentu Bapak Ibu Saudara mengenal beliau. Ya. Kata yang ku kehendaki dalam bahasa aslinya ini sama aja paralel, sama dengan suatu hobi, saudara. Yang ku kehendaki artinya kesukaan. Yang aku suka, yang saya suka. Jadi bukan sekedar aku mau, tapi aku suka. Dan itu diparalelkan dengan hobi, ya. Itu sama, saudara. Nah, Rasul Paulus hobinya mengenal kuasa kebangkitannya. Kata mengenal di sini, saudara, ginosko, artinya mengenal sampai kedalaman, sampai seluk-beluknya, sampai kedalaman, sampai mengenal yang tidak dapat disembunyikan. Dia tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya kenal dengan saya, ya mungkin itu Ibu Elizabeth. Dia pemimpin JSM. Tapi saudara belum mengenal saya. Kalau saudara mengenal saya, pasti saudara tahu apa hobi saya, apa kesukaan saya, kenal sampai dalam. Ya. Apa dia tukang kentut, ya kan? Pemakannya banyak atau enggak? Yang kenal, yang sudah dekat, yang sudah mengenal sungguh-sungguh, saudara. Ya. Nah, saudara, 3 hari lalu kita merayakan Jumat Agung. Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa saudara dan saya. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang udah dari kecil, ya, sekolah minggu, ya, sampai jadi penatua, jadi gembala, bahkan mungkin, jangan sampai kita sebagai orang Kristen kita nggak mengenal Dia. Mungkin selama ini hanya kenal Yesus. Oh, Yesus suka menyembuhkan. Oh, Yesus juru selamat. Tapi secara pribadi sesungguhnya saudara nggak mengenal Dia.
Jangan sampai itu terjadi. Nanti saudara sia-sia. Ya, dari kecil ikut Yesus, mengiring Yesus, melayani, tapi pada akhirnya aku nggak kenal Engkau, kata Tuhan. Jangan sampai saudara tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dan kita harus mengakui kuasa kebangkitannya, bahwa Yesus itu berkuasa dan hari ini Dia bangkit buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Coba cari nabi yang lain, dia lahir mati tapi nggak bangkit. Tapi Yesus dia lahir, mati dan bangkit. Itu saudara harus bangga. Jadi jangan gara-gara faktor ekonomi saudara tinggalin Tuhan. Ya. Faktor jomblo 40 tahun gak nikah-nikah, saudara tinggalin Tuhan, nungguin Joni gak datang-datang. Ada si Dul lewat, kebetulan bapaknya Dul konglomerat, kaya raya, udah embat aja lah. Jangan. Kan dibilang terang sama gelap tidak bisa bersatu, benar gak? Kalau saudara nekat yang ada remang-remang. Ini khususnya yang muda-muda nih, kayaknya banyak anak muda yang belum nikah ya. Udah married? Belum tuh ya. Jadi jangan sampai ya gara-gara Maimunah ya nungguin Mary gak datang-datang, udah deh Maimunah aja mbak sikat, yang penting belakangan lah urusan. Jangan sampai begitu saudara. Berapa banyak saudara yang percaya akan kuasa kebangkitan Kristus? Ya, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Hari ini dirayakan. Tadi kita dengar kesaksian dari WL, satu momen yang luar biasa. Saat itu juga dia bangkit, dia sembuh, dia hidup. Ya. Sesuatu yang gak bisa dipungkiri saudara. Dan dunia merayakan kebangkitannya hari ini. Dan kalau Yesus bangkit, saudara harus bangga. Orang nabinya bangkit, Tuhannya bangkit. Harus bangga punya Tuhan yang hidup. Jangan saudara jadi orang Kristen dari kecil, ya udah gini-gini aja lah, yang penting udah dibaptis, Sarboah jadi Esther gitu ya, selesai. Mamat jadi Matius, gereja, rajin, udah selesai cuma 2 jam aja udah pulang, selesai, begini-begini aja lah, udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah serius-seriusan. Saudara lihat Bapak Gembala saudara, ini dari seberang, ya, imannya dulu nggak percaya Yesus, tapi dia semangat, dia militan. Nah, saudara yang Kristen dari kecil, jangan kalah sama saudara-saudara kita yang di seberang. Ya, mereka sudah menerima keselamatan. Nah, kita dari kecil menerima keselamatan, kita jangan sia-siakan saudara. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan terhadap kuasa maut. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya terhadap dosa, terhadap kuasa iblis, sehingga menjadi suatu keyakinan yang pasti bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Makanya Yesus setiap tahun diulang tahunin, benar nggak? Iya, kan Natal ulang tahun Yesus. Kenapa dia diulang tahunin? Karena dia hidup. Coba masa orang mati diulang tahunin, kan enggak? Benar nggak? Iya, karena Yesus Kristus hidup, dia layak diulang tahunin. Jadi Natal bukan saja kelahiran saudara. Ini kadang-kala orang Kristen nih terbalik. Kalau Natal repot ya mempersiapkannya ya, sampai baju panitia, konsumsi dan sebagainya. Tapi ini momen yang luar biasa loh. Yesus bangkit ini luar biasa saudara. Saya nggak lihat tuh gereja repot-repot beliin kostum untuk panitia, nggak nyinggung
ngomong, saya cuma nyindir. Enggak ada. Tapi kok ulang tahun repot, semua harus seragam. Baju kuning sampai berantem gara-gara baju. Panitia sampai berantem, saudara. Justru momen saat kebangkitan Yesus ini, saudara, saudara harus betul-betul menyambut dia. Saudara betul-betul bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, saudara. Orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan Yesus, dia selalu bersuka cita. Amin. Iya, nggak murem lagi. Jangan kayak orang dunia, saudara. Gue punya duit banyak, mau suka cita. Ya, kemana lo sini, gue traktir lo. Suka cita. Ya. Tapi giliran susah, bokeh, diproses Tuhan kayak ayam sakit. Boro-boro suka cita. Saudara harus bersuka cita loh kalau Yesusnya itu hidup dan bangkit hari ini. Seneng ya enggak? Iya, jangan murung, saudara. Ekspresinya memuji Tuhan, ekspresinya dong. Ya, nyatakan bahwa saya bangga punya Yesus yang hidup. Bukan hanya dalam keadaan baik saja saudara bersuka cita. Dalam keadaan yang tidak baik pun saudara harus bersuka cita. Makanya firman Tuhan katakan bersuka citalah senantiasa. Waktunya baik maupun tidak baik tetap bersuka cita. Tetap bersyukur. Saya di rumah sampai tetangga saya bilang, tante mah banyak duitnya gitu. Amin, puji Tuhan. Emang kenapa? Ya nggak bakalan deh tante, nggak punya duit, nggak mungkin. Kan duit nggak berkotek tante katanya. Ya kalau berkotek saya kabur sih. Saudara, mereka orang dunia melihat saya seperti itu karena saya ada duit, tidak ada duit, tetap bersuka cita. Ya, makanya saya bikin lagu Betawi. Kalau hati lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, entu si biasa. Kalau bokeh kagak punya ape-ape, hatinya seneng, entu baru luar biasa. Ayo. Iya. Jadi saudara jangan karena banyak duit bersuka cita. Kalau bokeh bisa nggak tetap bersuka cita? Bisa, harus, wajib, kudu. Ya. Ini pengalaman pribadi saudara. Dan itu hanya Yesus yang dapat memampukan kita. Amin. Jadi orang Kristen yang sudah menerima karya keselamatan oleh Yesus harus bersuka cita. Meskipun keadaan dunia saat ini menuntut kita, ya, kadang-kala pengen lari dari Tuhan. Saya lihat banyak orang-orang tinggalin Tuhan loh saudara. Iman mereka pindah loh. Gara-gara faktor ekonomi, sakit penyakit. Saudara harus menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau saudara tidak nikmati, saudara rugi. Oleh kuasa kebangkitan Kristus kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus berarti kita merasakan lawatan Tuhan. Kita merasakan jamahan Tuhan. Dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara harus rasakan itu. Kalau kita nggak dilawat Tuhan, saudara, susah untuk percaya pada Yesus. Cerita Maria, ya, hamil di luar nikah. Walaupun dia menjelaskan kepada orang tuanya, ya, bukan ucup swear, DP swear, bukan ucup nggak percaya. Yusuf berkata, lo udah selingkuh, Mer. Bukan Mer nih ya, Mer yang di sono. Lo udah selingkuh, Mer. Kagak bang, kagak. Lalu Maryam juga ngasih tahu orang tuanya, bener bener Bang Ucup,
Tetap aja Yusuf mau menceraikan, mau memisahkan cintanya, memutuskan cintanya dengan dia. Tetapi ketika Yusuf dilawat Tuhan, ada suatu perubahan terjadi dalam diri Yusuf. Diyakinkan. Orang gak bisa meyakinkan, saudara, kalau gak Tuhan sendiri yang melawat Yusuf. Kalau Tuhan sendiri yang gak melawat kita. Untuk itu kekristenan harus pengalaman, perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan. Gak bisa saudara mentang-mentang orang tuanya Kristen lo harus jadi Kristen lo semua, gak bisa. Biarpun anak pendeta sekalipun gak bisa. Saudara harus mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus mengubah jalan hidup kita, benar? Kita dulu orang berdosa, penuh cacat celah, nggak layak siapa kita ya. Udah jelek, hitam, pesek, mata sipit, nggak layak. Tapi karena kasih Tuhan yang besar, Dia melayakkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk menjadi anak-Nya. Iya, nggak menjadi hamba, jadi anak. Kalau jadi anak, saudara terima ahli waris, benar nggak? Iya, pembantu saya bangun pagi-pagi jam 7, jam 5 malah udah nyuci, ngepel, ya, nyiapin makan. Anak saya boro-boro bangun jam 7, mujizat. Tapi ntar kalau saya mati, yang terima warisan siapa? Anak, nggak mungkin pembantu saya. Jadi upayakan saudara jadi anak-anak Tuhan, bukan jadi anak gampangan saudara. Bukan menjadi orang yang beragama Kristen, karena Kristen bukan agama. Ya, Kristen adalah perjumpaan pribadi. Allah melawat kita, Dia merubah hidup kita, dan Dia bekerja dalam hidup kita sehingga kita menjadi bayinya yang kudus. Jadi bukan keturunan, bukan Bapak Ibu Saudara orang tua Kristen, anak tua, bukan, ya. Tapi pengalaman pribadi saudara. Dosa membuat arah jalan hidup orang menuju kepada kebinasaan. Nah, karena Yesus Kristus telah mati bagi Bapak Ibu Saudara, lalu bangkit dari kematian, mengalahkan maut, maka kita semua yang ada dalam perseteruan dengan dirinya, kita diselamatkan. Kita menerima anugerah keselamatan yang besar. Sekalipun tubuh kita mungkin secara fisik kita merasa mati, ya, tetapi kita akan hidup kembali dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Saudara bersyukur kalau di dalam kekristenan itu mati cuma sekali. Waktu saudara hidup di sini yang menerima Yesus secara pribadi, saudara disebut orang hidup karena Yesus ada di dalam diri saudara. Nah, ketika waktu kematian itu tiba, ya, kita mengalami kematian secara jasmani. Lalu yang ketiga, kita diubahkan, dihidupkan kembali. Kita menjadi manusia yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita mengalami kematian cuma sekali, saudara. Coba saudara kita bisa berani. Kasihan, ya. Waktu hidup udah kayak orang mati karena dia di luar Yesus. Waktu masuk masa kematian, secara jasmani dia mati. Dan ketika dia dibangkitkan, masuk dunia orang mati. Kasihan, saudara. Tapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi miliknya, kita dihidupkan, rohani kita hidup. Ya, orang di luar Yesus mati, saudara, walaupun kelihatannya hidup. Untuk itu pastikan saudara mempunyai kehidupan bersama Yesus, sehingga saudara merasakan, ya, persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara merasakan kebangkitan bersama Tuhan karena saudara sudah menerima jaminan keselamatan yang Yesus janjikan kepada kita semua, ya. Ada lagu Betawi Yohanes 3 ayat 16, nanti kita nyanyiin.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu gede kasih Babe akan dunia ini, Dia korbanin anaknya buat kita supaya kita percaya diselamatin. Kalau nggak percaya mampus, ya. Karena di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, saudara. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Kuasa kebangkitan Yesus itu adalah suatu pembenaran. Kita dibenarkan, saudara, ya. Bukan oleh kuat dan gagah kita, saudara, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Saudaraku, karena Yesus sudah bangkit dan hidup, maka kita dapat menjalani kehidupan ini. Saudara jangan merasa gue berhasil, gue sukses, gue bisa, itu karena gue. Bukan, saudara. Kalau Yesus gak hidup dalam diri saudara, gak bisa. Saudara rasa kayak orang mati, saudara. Karena di luar Tuhan binasa, saudara. Tidak ada kehidupan yang kekal, saudara, ya. Nah, saudaraku, kebangkitan Yesus juga memberikan suatu iman yang besar dalam hidup kita, saudara. Kita memiliki iman yang luar biasa. Dan iman itu, kalau engkau bermitra dengan Tuhan, maka kita dapat mengatasi segala masalah pergumulan yang kita hadapi. Iman yang harus lebih besar daripada akal kita, saudara. Kalau akal kita yang lebih besar, iman kalah, yang ada membleng, saudara, ya. Banyak iman orang Kristen sekarang mulai kendor. Banyak orang tinggalin Tuhan. Padahal pemerintah menganjurkan dulu masker jangan kendor, tapi anak-anak Tuhan udah pada kendor imannya. Bahkan saya jumpain ada anak Tuhan yang saya ajak ke gereja udah males. Enggak Tuhan-Tuhanan lah. Hidup gue begini-gini aja gak ada perubahan. Karena dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang telah mengenal Yesus dengan benar, mereka akan tulus melayani, bahkan semangat dalam melayani Tuhan. Gak pamrih, saudara, ya. Saya gak tahu di sini bagaimana, ya, untuk pengurus-pengurus di sini, tapi kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan pamrih, kita datang sama Tuhan dengan segenap hati, saudara, ya. Bukan karena nggak enak sama Pak Gembala kenal, bukan. Tapi kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau punya semangat untuk berdoa di tempat ini, untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita punya suatu tujuan, ya, berlomba-lomba untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Nah, melalui kebangkitan Yesus Kristus Tuhan hari ini, kita semangat, ya. Kasih dulu colek kiri kanan, semangat, bawa jiwa, semangat. Iya. Jadi kita jangan hanya kenal, tapi harus mengenal. Amin. Kita harus mengenal pribadi Yesus secara dalam, ya. Kalau kita nggak mengenal Dia secara dalam, kita nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, mah enak, Tuhan nggak nuntut banyak, mas saudara, ya. Saudara datang ibadah hari Minggu, waktunya cuma 2 jam. Saudara nggak datang juga, keter haluan, ya. Saudara datang mandi boleh, nggak mandi juga boleh. Saudara nyeker boleh, pakai sepatu boleh, terserah, ya. Tuhan nggak mau menuntut saudara yang muluk-muluk. Tuhan nggak mau menyusahkan saudara, karena Dia tahu hidup kita udah susah, saudara. Makanya Dia nggak mau nyusahin kita, amin. Untuk itu Dia cuma meminta supaya kita sungguh-sungguh, supaya kita betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
sehingga kita diubahkan melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh semangat, saudara, ya. Kita boleh semangat memberitakan kabar baik, sehingga kita boleh banyak bawa jiwa kepada Tuhan. Ya. Yesus mati, dia bangkit. Dia sudah lahir ke dalam dunia ini, dia mengalami kematian, dia bangkit, dan dia hidup. Nanti kita akan rayakan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dia meninggalkan Roh Kudusnya buat kita supaya kita nggak sendiri, saudara. Ya, mungkin secara manusia kita ada kekhawatiran, secara manusia kita bingung, sakit saya nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan dengan tulus hati, maka mujizat terjadi dan engkau akan mengalami dan merasakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, Tuhan yang hidup dan dahsyat berkuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah dan tetap semangat, ya. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, atas anugerah karya keselamatanmu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sudah dipilih, ditebus, dan diselamatkan. Itu bukti kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih besar, Tuhan. Tapi kami mau belajar terus, Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar terus, Tuhan, untuk kami membawa jiwa-jiwa kepadamu, Bapa, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan arti kebangkitan-Mu boleh berdampak dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan. Roh Kudus yang terus memberikan pengetahuan kepada kami. Roh Kudus yang membimbing kami. Melalui kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Saudara mau dihibur? Mau nggak? Mau saya turun nih? Musri, siap. Tuhan Yesus baik, baiknya luar biasa. Yang mau goyang silakan, yang nggak goyang tepuk tangan. Saya mungkin bisa joget. Dari dulu sampai sekarang.
kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena kebaikannya, karena kasihnya yang luar biasa. Kita selalu katakan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Di mana aja, kapan aja, Tuhan Yesus baik, kasihnya tak berubah. Amin. Jangan takut, jangan ragu juga jangan bimbang. Tuhan Yesus tak kuat nolong semua orang. Kuasa Yesus dahsyatnya bukan depan. Yang percaya ada jaminan di masa depan, jaminan di masa depan. Yang miskin diberkati, amin. Yang sakit disembuhin, haleluya. Yang mati dibangkitin, dahsyat banget. Yang berdosa diampuni, berdosa diampuni. Cukup ya? Jauh-jauh cuma satu. Apa? Dapatkan CD-nya di toko-toko besi. Agak ada boro-boro di toko besi. Lagu kedua apa tuh? Begitu besar kasih Allah. Iya, tarik. Ya, kita harus bersuka cita ya karena dia bangkit, benar? Dia tidak mati, dia hidup. Amin. Iya, iya, diri ya. Yohanes 3 ayat 16. Oh iya. Ini cuma atur nih pendeta kayak gini. Sengaja lawan, sengaja lawan. Kasihnya lebih dari
Ingat tuh, agak ada lagi. Cuma Yesus satu-satunya. Mari sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tiba saatnya waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan dengan hati penuh sukacita, dengan hati yang penuh gembira. Dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oke, mari musik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sekali lagi nyanyikan, gak ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang sudah boleh sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan. Gak ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi-lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, saya teringat kita goyang. Bisa goyang, please? Oke, coba dong. Kanan kiri. Kanan. Kiri lagi. Kanan. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Sungguh amat baik, terus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi nyanyikan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Singkat roh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang percaya Yesus pegang tangan amin. Silakan duduk kembali, saudara. Puji nama Tuhan diberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan pengumuman dari tim PPW beserta tim Yon ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan maju ke depan.
Ada liriknya kali ya? Tahukah dirimu
Agak lama Bapak Ibu, udah sebulan ini latihan. Terima kasih ya teman-teman. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Saya mewakili segenap pekerja Gembala Sidang di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Eli Salat atas firman Tuhannya. Tuhan berkati Ibu, pelayanan dan keluarga berlimpah-limpah. Ibadah raya minggu depan disertai dengan ibadah sekolah minggu jam 5 sore di tempat ini. Komsel JKI BTP ada 3, Komsel Agape Love Jesus, Komsel Youth diadakan hari Jumat jam 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Jakaria Ginting. Gereja JKI BTP memiliki koperasi yang siap melayani kebutuhan kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu punya maksudnya pengen punya warkop, dapat menghubungi koperasi. Kita juga dapat menyediakan barang-barang yang ada. Tenang Bapak Ibu, nggak perlu modalnya setelah barangnya laku baru cicil ke kita. Dijamin aman. Jadi yang mau bikin usaha sendiri boleh menghubungi Ibu Koperasi, Ibu Esther Tandilipin yang terhormat. Puji nama Tuhan. Kemudian masih dibuka pendaftaran untuk anggota jemaat yang ingin ikut trip ke Israel tahun 2025. Untuk pendaftaran akan ditutup di bulan Oktober. Bapak Ibu, ini setiap hari kita umumkan bagi Bapak Ibu yang punya rencana atau punya iman atau punya niatan untuk ke Israel, boleh nih bareng-bareng daftar ke kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu niat aja dulu, mau aja dulu, amin. Sama nabung dan DP dulu ya. Puji Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur, dapat mentransfer ke rekening gereja JKI Bethlehem Tanjung Priuk dengan nomor rekening yang tertera di belakang saya atas nama JKI Bethlehem Tanjung Priuk. Bagi setiap anggota jemaat, jangan lupa untuk follow, subscribe, like, comment, and share media sosial JKI BTP, TikTok, dan YouTube. Dan kirim ke banyak-banyak orang. Jangan lupa tetap layarnya ya, udah saya sebut tadi ya. Kemudian ada informasi tambahan, setelah ibadah selesai kita akan makan bersama di ruang bawah. Jadi Bapak Ibu diharapkan kerjasamanya untuk tidak pulang terlebih dahulu. Kita ada fellowship bersama dari kita untuk kita, biar semua puji nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu di bawah juga ada buku-buku Islamologi yang dijual bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar Islamologi lebih lagi. Dalam buku-buku semuanya ada di bawah, dijual di bawah. Mungkin dapat menghubungi Ibu Esther ya untuk tanya-tanya harganya. Gak usah takut beli Bapak Ibu, gak mahal. Siap beli ya. Nanti ditodong yang kasih pengumuman gak beli malah. Oke, puji nama Tuhan. Demikian untuk informasi 1 minggu ke depan. Kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Saya persilakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Rabbasanda, ya Rabbasanda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang tidak pernah memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran umat. Kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu yang berbahagia saat malam hari. Karena Tuhan tak biarkan kami berada di luar sana, tapi Tuhan terus tuntun kami untuk kami terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai, sejahtera. Bahkan kami sangat yakin dan percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau utus hamba-Mu berbicara bagi setiap kami, mengingatkan kami tentang pengorbanan dan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah
buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Eli yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Engkau mengingatkan kami, menegur, bahkan menasihati kami malam hari ini, bahwa iman kami tidak akan pernah goyah. Iman kami akan terus bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tidak ingin mau menyia-nyiakan Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Seharusnya kami binasa, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa, kami memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami katakan saat malam hari ini, sekali Yesus tetap Yesus ya. Apapun masalah, persoalan, pergumulan kami itu tidak akan pernah membuat iman kami surut. Karena kami tahu apapun persoalan dan masalah kami, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana. Kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami sangat yakin dan percaya ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Asalkan setiap kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, tetap setia dan taat kepada-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini. Setiap benih firman-Mu yang jatuh saat ini ya Bapa, setiap benih firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu, itu jatuh ke tanah hati kami yang subur. Firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami mampu menguasai diri kami, mematikan keinginan daging kami, dan hidup di dalam roh. Ada buah roh di dalamnya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Yesus Tuhan, kami mau hidup di dalam roh, sehingga kami mampu mematikan keinginan daging kami. Dan inilah kerinduan kami. Setiap buah roh itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang. Berikan kami kekuatan ya Aba ya Bapa. Mampukan kami untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan khusus berdoa buat hamba-Mu ya Bapa, Evangelis Ibu Eli ya Bapa sadar. Tuhan, ini doa dan permohonan kami kepada-Mu saat ini. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu. Biarlah kiranya turun hikmat pengurapan ilahi atas hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal daripada Allah. Bahkan ada kuasa firman perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap umat Tuhan yang mendengarkannya sungguh-sungguh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap perkataan hamba-Mu mengandung kuasa ilahi. Ada pengurapan Tuhan, sehingga sekalipun firman itu sederhana ya Bapa, firman itu menusuk sampai ke tulang-tulang kami yang paling dalam, mengubah kami, membentuk kami menjadi bejana yang indah, untuk juga Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang heran. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati di mana hamba-Mu Tuhan taruh untuk melayani. Dan inilah doa kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia demi kasih karunia yang daripada-Mu akan terus menyertai perjalanan pelayanan hamba-Mu. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani, di situ ada kuasa Tuhan yang turun dan mengalir atas setiap umat. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Melalui pelayanan hamba-Mu boleh
Ibu Evangelis Elizabeth dalam kasih. Kami sangat yakin dan percaya agar perlindungan Allah sempurna atas hambamu, atas keluarganya. Dan kami berdoa Tuhan, hambamu akan senantiasa berikat tinggalkan kebenaran, berbaju jiratkan keadilan, kakinya senantiasa berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan hambamu akan senantiasa mempergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu hambamu akan dapat memadamkan semua panah dari api si jahat. Dan hambamu telah menerima ketopong keselamatan dan penolong, yaitu firman Allah yang hidup di dalam kehidupan hambamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami melepaskan berkat buat hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan menyertai perjalanan hidup hamba. Hamba-Mu akan menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan melalui kehidupan hamba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala terkasih kami di tempat ini, Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo. Kuatkan dan teguhkan hati hamba. Kuatkan terus lutut hamba-Mu. Biar hari lepas hari hamba-Mu memiliki pikiran seperti pikiran Kristus dan hati seperti hati Kristus. Hari lepas hari perkenanan-Mu turun atas hamba, sehingga setiap perkataan perilaku hamba-Mu Engkau dapati berkenan di hati-Mu, sehingga Engkau berkata, Engkau adalah hamba-Ku yang berkenan di hati-Ku. Sebagaimana Engkau dapati Daud berkenan di hati-Mu, ya Allah, ya Bapa, demikianlah kiranya Engkau berkenan mendapati hati seorang hamba, ketika seorang murid di dalam kehidupan hamba-Mu, gembala kami di tempat ini. Kami berdoa dari tempat ini terus bagi hamba-Mu. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap persoalan yang menghampiri hamba-Mu, setiap tantangan-tantangan dan hambatan yang ada, kami katakan Tuhan, hamba-Mu dapat melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan visi itu Engkau taruh di tahun ini atas hamba-Mu untuk disampaikan kepada setiap kami umat-Mu. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang akan terlebih dulu mengalami janji firman-Mu itu, bahwa hamba-Mu akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan pribadinya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pelayanannya, bahkan di tengah-tengah pekerjaan. Kami berdoa hamba-Mu akan terus terbang seperti seekor raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu, oleh karena Allah sumber kekuatan itu akan yang terus senantiasa memampukan hamba-Mu untuk berdiri bahkan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi terang, menjadi garam, bahkan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu, bahkan bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu di dalam keluarganya. Jadikan terus dia imam, jadikan dia terus gembala, jadikan dia terus raja di tengah-tengah kehidupan umat-Mu itu di dalam rumah. Jadikan terus hamba-Mu menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami. Oleh karena itu saat ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kami. Kekuatan yang baru turun atas hamba, kekuatan yang baru turun atas hamba-Mu di dalam. Kau terus berikan hati yang baru, roh yang baru, hari lepas hari bagi hati. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memampukan, memberikan kekuatan, memampukan hamba untuk terus menjadi pelaku firman, sehingga Engkau dapati Tuhan, sungguh-sungguh hamba menjadi seorang hamba Tuhan yang taat dan setia, melakukan setiap perintah-perintah, sehingga apa yang menjadi keinginan dan kerinduannya Tuhan genapi dalam hidup. Berkati Tuhan Yesus Ibu terkasih kami, Ibu Gembala kami, Ibu. Kau terus jadikan dia tiang doa, penolong, penopang bagi hamba-Mu yang terus berjaga-jaga di dalam doa, berdoa syafaat bagi hamba-Mu, berdoa syafaat bagi umat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu ya Bapa, kuatkan lututnya untuk terus merendahkan diri dan hatinya di hadapan Tuhan, agar setiap rencana-Mu dalam kehidupan hamba-Mu itu boleh digenapi dalam nama Tuhan Yesus.
Kami musrahkan gembala kami, baik saat Ibu Mary beserta ketiga anak terkasih kami, bahkan Mbak Desi yang saat ini bersama-sama dengan kami, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya hamba-Mu beserta istri, anak terkasih semua aman dalam agar perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Setiap jendela mereka, setiap langkah kaki mereka Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Karena kami sangat yakin dan percaya Tuhan, jendela mereka di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setiap umat Tuhan yang datang ke tempat ini dengan berbagai masalah dan persoalan, Yesus Kristus adalah sumber jawaban dari setiap persoalan yang dihadapi umat. Yang datang ke tempat ini dengan kelemahan Tuhan, kami katakan pulang dari tempat ini mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan ketika mereka datang ke tempat ini sudah mulai berputus asa. Ketika mereka datang mereka pujian kepada Tuhan, merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, maka pulang mereka mendapat pengharapan yang baru. Bahkan setiap umat Tuhan yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, pulang mereka membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan. Ini iman kami yang Bapa. Karena kami tahu ketika Yesus ditinggikan, Yesus Kristus turun, ketika Yesus Kristus turun dan hadir, mukjizat pasti terjadi dalam nama. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umat Tuhan, rumah tangga yang ada, usaha pekerjaan apapun yang dilakukan umat Tuhan hari-hari ini, Tuhan Yesus buat berhasil bahkan berlaku. Dan saat ini kami berdoa buat bangsa kami. Kami lepaskan salom atas bangsa kami. Damailah Indonesia, sejahteralah rakyatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin kami Pak Jokowi, berkati wakil presiden yang ada, dan seluruh para menteri bahkan aparatur negara yang terus memimpin setiap rakyat dan bangsa ini. Kami katakan dari tempat ini, mereka semua akan menjadi pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan juga salam atas kota Jakarta. Damai sejahtera turun atas kota Jakarta. Dan kami terus katakan dari tempat ini, terus kami nubuatkan dari tempat ini, bagi bangsa Indonesia, kami katakan, kami lepaskan roh pengenalan akan Kristus Yesus yang turun atas bangsa kami, sehingga setiap lutut tertelut, setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil pelayanan kasih karunia-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, biarlah kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan saat malam hari ini, Tuhan boleh berkenan. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu, dan setiap jendela hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dan yang kami kerjakan di tempat ini, di gereja-Mu, satu tujuan kami, satu motivasi kami, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar setiap kami anak-anak-Mu ingin pulang, tinggalkan tempat ini. Inilah kerinduan kami ya Bapak. Sebagaimana Tuhan antarkan kami tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Demikianlah kiranya juga Tuhan berkenan menghantarkan setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu, tiba di rumah kami bertemu dengan keluarga terkasih kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga, bahkan membawa sukacita dan bahagia. Dan sebelum kami akhiri doa syafaat ini, kami ingin bersama-sama untuk menaikkan doa Bapa kami ya Tuhan, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelumnya kita akan menerima berkat melalui hamba.
Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surga, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.